lawan omongan terus dia nampar saya. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar kak? Salah saya apa? Halo pemirsa, baru-baru ini Indonesia digegerkan dengan kabar yang sangat mengenaskan. Tepatnya tanggal 12 Januari 2024. Terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Madura. Kejadian tersebut, masyarakat menyebutnya sebagai istilah carok, yang mengakibatkan 4 orang tewas, 3 korban meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di perjalanan ke Puskesmas Tanjung Bumi. Dan tidak berselang lama, pihak kepolisian pun akhirnya menangkap pelaku carok tersebut, yang ternyata kakak beradik yang bernama Hasan dan Wardi, dan kini pun keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus carok tersebut. Dan baiklah pemirsa, seperti apa kronologi yang sebenarnya terjadi? Tim pencari fakta dari TV One pun secara eksklusif mewawancarai kedua pelaku kasus tersebut. Seperti apa pengakuannya? Mari kita saksikan. Pak Wardi. Pak Hasan, Pak ini Hasan? Pak Wardi. Oke. Ini kakak, ini adik. Adik, oke. Assalamualaikum Pak Hasan, Pak Wardi. Kami ingin dengar ya pastinya secara langsung apa yang terjadi di tanggal 12 Januari kemarin sehingga Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini harus berada di sini saat ini. Awal mulanya gini Pak, saya kan mau pergi tahlilan. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya Pak di Yuworo, mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lagi. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Tengok siapa pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa Maduranya itu ini Pak, demak kak gitu. Saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana kak? Mau kemana? Ya. Oke. Dia tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh gitu. Terus dia mungkin enggak tahu, maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya Pak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan silau oleh itu Pak, ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia tidak terima kan saya lawan omongan itu, dia nampar saya. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar kak? Salah saya apa? Kamu itu kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang Pak, yang itu, yang nyetir. Oh yang nyetir, Nah. oke. Dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya nggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu, lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajah. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya. Tapi cekcoknya itu masih itu. Ini kalau kamu berani, ayo lawan saya. Dia bilang kalau saya nggak salah Pak, kak, saya berani, saya nggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang Pak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang, ketemu di jalan sama dia. Oke. Itu. Ketemu di jalan, dia negor saya. Mau kemana Abi?
kok laju bawa motor saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya itu. Terus nggak pikir panjang, dia langsung mutar lah. Mutar nyampe ke rumah, sampai halaman rumah, saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya tidak ada gitu, memang yang biasa di Madura kan memang gitu lah. Saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya mau kemana, kok bawa itu celurit seporan ini. Saya yang itu, maaf nih, saya Ini ibu. ini Umi. Oh, Ibu. ya. Udah jangan pergi kamu, doain saya, aku ada masalah mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini, tapi sudah terlanjur itu, udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain aja. Seporan nih bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Malahan itu ada katanya ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjar itu suruh pergi tapi tidak mau, dia nunggu. Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban itu saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti saya sudah loncat duluan Pak gitu. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Sekitar 10 orang lebih. 10 orang. Iya. Sekitar 10 orang lebih. Tapi Oke. yang ikut yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang. Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya. Berarti yang satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, Senjata. nyerang juga artinya. Yang 5 yang nyerang. Yang 5 itu. Oke. Yang ikut cara Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Nah, Nah, ini yang nyerang duluan. Yang maju Yang ke- nyerang duluan berarti Pak Hasan. Iya, Iya. di belakang. Oke. Itu langsung nyerang siapa, Pak? si Matanjar. Yang itu yang tadi Yang mukul saya. masalah langsung ya. Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Mhm. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia mau nyerang kedua kalinya, saya ipas tangannya sampai nggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya nggak tahu Pak, ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti. Juga Saya sama yang seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar tadi. Yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu. Yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Mhm. Ini masih perang sama saya. Masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Mhm. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya Pak. Terakhir yang baju putih mungkin Yang ada itu nyerang saya. nyerang saya terus, saya mundur, saya sikut nggak kena, Tapi lari sama ini. Lari Saya bilang kiri. kalau kamu maksa bisa mati juga, kamu bilang gitu. sama ini sikut ke sini. Iya. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Tidak tahu saya. Saya lari dari lokasi, pindah Lari kemana? Ke tanah kosong, ke kampung apa? ke belakang rumah saya. Semak-semak gitu lah. Hmm. Ke rumah, tapi nggak masuk. Kalian berdua aja berarti. Itu Iya. posisi sepi di situ. Ya sepi, hindar mungkin gitu. Yang indah. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Telepon abang itu maksudnya untuk tujuannya? Suruh nelpon Polda Desa dengan kepolisian. Lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri. memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepada desanya. Suruh telepon polisi karena sudah bingung. Sudah Mana lebih baik Kalut lah menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri lebih baik gitu. Biar sedangkan di hukum. rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia dan anak kecil saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepala desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian
tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau ini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang pikiran saya layanin orang yang nantang calon itu. Itu hilap spontan aja, Mak. Hilap. Hilap spontan. Sempat ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, sama abang saya itu hati-hati, suruh ngindar kalau takut ada serangan dari pihak lawan. Saya sudah bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu, biar tidak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum. Saya selaku tersangka minta maaf sama keluarga korban. Itu mungkin faktor kehilapan saya dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa yang mungkin dari emosi, emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi. Ya. Minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini nggak berkelanjutan. Pak Hasan, Pak Wardi, makasih banyak. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Pak Wardi dan juga Pak Hasan semuanya. Kita temukan fakta selanjutnya.